Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Kembali lagi bersama saya, Kiswatun Muhayyaro di YouTube channel Cakrawala Biologi. Berbicara tentang hormon, pada pembahasan awal tentang adanya hormon ini ditemukan pada hewan ya. Di hewan ada banyak kelenjar yang menghasilkan suatu senyawa organik, di mana senyawa ini sangat efektif dalam konsentrasi yang rendah yang dapat dibuat di dalam sel. Dan pada bagian tertentu, organisme kemudian diangkut ke bagian lain untuk mempengaruhi bagian tersebut. Kemudian, para ahli tumbuhan atau ahli botani gitu ya, mencari hal yang sepadan dengan hormon yang ditemukan pada hewan tersebut ya. Jadi para ahli itu mencari ahli botani itu mencari apakah di tumbuhan juga ada senyawa yang mirip dengan hormon. Ternyata ahli botani ini menemukan bahwa tumbuhan juga memiliki senyawa organik yang mirip dengan hormon yang ada di hewan yang disebut sebagai fitohormon dan zat pengatur tumbuh. Namun, seiring dengan berkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi, ternyata fitohormon dan ZPT ini berbeda dengan hormon yang ada pada hewan. Kira-kira apa ya yang dimaksud dengan fitohormon dan zat pengatur tumbuh atau kita sebut sebagai ZPT? Kemudian jenis hormon apa saja atau fitohormon apa saja yang ada di tumbuhan, serta bagaimana kerja dari fitohormon dan juga ZPT itu. Untuk penjelasan tentang fitohormon dan zat pengatur tumbuh ini, kalian bisa tonton video ini sampai akhir ya. Pertanyaan awal saya mengajukan kepada kalian, kira-kira apa ya perbedaan antara hormon dengan fitohormon dan juga zat pengatur tumbuh atau ZPT. Nah, telah kita bahas di awal ya bahwa hormon itu awalnya diketahui berada pada atau dihasilkan dari dalam hewan, sedangkan fitohormon dan juga zat pengatur tumbuh atau ZPT itu diambil atau dihasilkan dari tumbuhan. Nah, sekarang apa perbedaan antara fitohormon dan juga zat pengatur tumbuhan atau ZPT? Di mana mereka ini sama-sama diambil dari tumbuhan ya. Nah, ternyata kebanyakan ahli tumbuhan atau ahli botani menyebutkan bahwa fitohormon itu sama sebutannya untuk ZPT ya, atau ZPT itu zat pengatur tumbuh itu sama dengan fitohormon. Karena istilah tersebut keduanya mencakup baik itu zat-zat endogen atau dihasilkan dari dalam tubuh tumbuhan maupun zat eksogen atau sintetik ya, yang dibuat di luar dari tubuh tumbuhan yang dapat mengubah pertumbuhan dari tanaman. Nah, perbedaannya untuk hormon yang dihasilkan dari dalam tumbuhan itu disebut sebagai fitohormon, sedangkan yang sintetik maksudnya ya, atau dibuat di luar dari tumbuhan, dari tubuh tumbuhan itu disebut sebagai zat pengatur tumbuh. Setelah tadi membedakan antara fitohormon dan juga ZPT, kita akan definisikan masing-masing ya, di mana fitohormon itu merupakan senyawa organik, tapi bukan nutrisi, yang aktif dalam jumlah kecil. Nah, biasanya konsentrasinya 10 pangkat min 8 sampai dengan 10 pangkat 5 milimolar ya, sangat kecil banget. Yang disintesis atau dibuat pada bagian tertentu dari tanaman, umumnya kemudian diangkut ke bagian lainnya dari tanaman tersebut. Nah, senyawa ini nantinya akan menimbulkan sebuah tanggapan atau respon baik itu secara biokimia, fisiologis maupun secara morfologi. Kemudian untuk ZPT itu sendiri, di mana senyawa organik bukan hara atau bukan nutrisi ya, sama dengan fitohormon yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Nah, untuk ZPT ini lebih besar konsentrasinya dibandingkan dengan fitohormon, yaitu sebesar 1 milimolar. Dengan atau dapat merangsang, menghambat, dan juga mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan tanaman. ZPT ini bisa diproduksi secara industri ya, namun sifatnya sama seperti fitohormon.
JPT maupun fitohormon ini memiliki sifat-sifat atau karakter dalam bekerjanya ya, di mana JPT dan fitohormon ini disintesis atau dibuat oleh tumbuhan sendiri. Nah, walaupun di awal pembahasan kita sudah bahas bahwa JPT itu merupakan produk sintesis yang dibuat dalam skala industri gitu ya, tetapi awalnya jenis JPT nantinya ya, misalnya auksin gitu kan, bisa diambil dari tumbuhan. Kemudian fitohormon tersebut nantinya akan diperbanyak secara skala industri. Kemudian karakter berikutnya, JPT dan fitohormon itu dibentuk pada sel-sel titik tertentu pada tumbuhan ya, kemudian ditranslokasikan ke bagian lain yang menjadi target. Kalau untuk hormon itu ditemukan atau disintesis, dibuat pada suatu kelenjar, kemudian ditranslokasikan, disalurkan ke sel targetnya, tetapi untuk JPT ini dihasilkan pada sel-sel tertentu ya, yaitu pada titik-titik tertentu. Misalnya contoh dari jenis JPT itu auksin gitu ya. Auksin biasanya ditemukan di jaringan yang meristematik gitu ya, pada pucuk gitu ya, pada apex. Nah, kemudian JPT ini atau fitohormon ini bekerja dalam konsentrasi yang rendah, artinya dengan jumlah yang sangat sedikit. Nah, tidak jarang apabila JPT ini diberikan kepada tumbuhan gitu ya, maka tidak efektif fungsinya gitu, yang seharusnya JPT-nya itu berfungsi untuk memacu pertumbuhan, tapi karena konsentrasinya yang terlalu banyak malah justru membuat penghambat pada pertumbuhan dan perkembangan dari tumbuhan itu sendiri. Kemudian untuk fungsi JPT dan fitohormon ini bisa untuk memacu pertumbuhan, tetapi bisa juga untuk menghambat dari pertumbuhan tumbuhan itu sendiri. Para ahli botani mengelompokkan jenis fitohormon menjadi 5 kelompok. Yang pertama yaitu ada auksin, kemudian giberelin, sitokinin, etilen, dan juga terakhir ada asam absisat. Ya, untuk hormon auksin, giberelin, sitokinin, dan etilen itu berfungsi ya sebagai aktivator atau mengaktifkan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Sedangkan untuk absisat itu berfungsi sebagai inhibitor. Ayo, masih ingat nggak apa itu inhibitor? Ya, inhibitor itu adalah menghambat dalam pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, cara kerja dari asam absisat ini berlawanan ya, karena dia sebagai inhibitor dari kelompok yang aktivator, berupa auksin, giberelin, sitokinin, dan etilen. Untuk pembahasannya dalam masing-masing kelompok dan jenis fitohormon ini kita akan bahas di slide berikutnya ya. JPT dan juga fitohormon yang pertama akan kita bahas yaitu tentang auksin. Sebelum kita bahas apa itu auksin, kemudian juga fungsi auksin bagi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan gitu ya. Nah, kita akan bahas tentang awal mula ditemukannya auksin atau percobaan tentang fototropisme yang dilakukan oleh Darwin pada tahun 1880 dan juga Boysen serta Jensen pada tahun 1913. Nah, di sini terlihat ya kedua percobaan ini antara Darwin dengan Joyson ini melakukan percobaan tentang fototropisme terhadap koleoptil. Nah, di mana fototropisme itu merupakan pertumbuhan organisme sebagai respon terhadap cahaya, sedangkan untuk koleoptilnya merupakan selaput yang melindungi dari ujung batang. Nah, kalau kalian lihat pada gambar ini ya, amati pada gambar sebelah kiri ya, di mana di situ ada suatu biji yang dikecambahkan, kemudian muncul pertumbuhan awal gitu ya. Nah, itu kontrol ya, dimana kontrol itu adalah kalau kita dalam penelitian sebagai pembanding dari perlakuan yang akan kita lakukan nanti, dimana pada kontrol ini sebuah kecambah yang mengalami pertumbuhan primer
itu diberi cahaya matahari, ya. Kemudian terjadi pembengkokan pada batang tersebut. Pembengkokan itu mengarah ke sinar matahari, ya. Kemudian Darwin melakukan perlakuan terhadap 4 kelompok. Yang pertama, sebelah kontrol, ya. Gambar kedua dari sebelah kiri, di mana perlakuannya adalah ujung dari koleptilnya itu dibuang, ya. Sedangkan perlakuan yang kedua, yaitu gambar ketiga dari sebelah kiri, di mana koleptilnya itu ditutup dengan suatu bahan yang buram sehingga sinar mataharinya itu tidak tembus. Kemudian perlakuan yang ketiga, koleptilnya itu ditutup dengan bahan yang transparan, artinya bahwa sinar matahari masih bisa masuk sehingga menyebabkan si batang tersebut membengkok ke arah sinar matahari. Dan terakhir, yang ditutup itu adalah gambar kelima, ya, dari kiri. Itu perlakuan terakhir yang dilakukan oleh Darwin, di mana batang tersebut ditutup di bagian pangkal dari batangnya, ya, ditutup dengan tempat atau plastik, ya, yang lebih gelap gitu, sehingga sinar mataharinya itu tidak masuk ke pangkal batangnya ini. Nah, terlihat bahwa si batang tersebut gitu, ya, tetap mencondongkan atau membengkok ke arah matahari. Nah, dari percobaan Darwin ini bisa disimpulkan bahwa ujung koleptil atau ujung batang yang ditutupi atau bahkan dihilangkan, ya, koleptilnya pada gambar kedua dan ketiga dari sebelah kiri itu tidak menunjukkan pembengkokan ke arah sinar matahari. Sedangkan untuk gambar atau batang yang ditutupi secara transparan dan juga ditutupi di pangkal dari batangnya, di mana kedua gambar ini, gambar keempat dan kelima, ya, itu masih batangnya mendapatkan sinar matahari, maka dia menunjukkan pembengkokan ke arah sinar matahari. Kemudian penelitian yang hampir sama juga dilakukan oleh Boysen dan Jensen, ya, pada tahun 1913, di mana dua peneliti ini menerapkan dua perlakuan. Yang satu, si koleptilnya itu dipisahkan dengan potongan gelatin, ya, sehingga sinar matahari masih bisa masuk. Sedangkan yang satunya lagi, yaitu pada ujungnya di gambar sebelah paling kanan, itu ujungnya dipisahkan oleh mika atau ditutupi oleh sebuah mika yang lebih buram dibandingkan dengan gelatin tadi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pada penelitian yang dilakukan oleh Boysen dan Jensen ini, koleptil yang ditutupi oleh gelatin ini masih bisa bengkok ke arah matahari, sedangkan untuk yang koleptil yang dipisahkan oleh mika atau ditutupi oleh mika itu tidak membengkokkan ke arah matahari. Nah, dari kedua penelitian ini menunjukkan bahwa sisi koleptil yang diterangi atau terkena sinar matahari itu tidak mengalami pemanjangan, ya, tetapi sisi koleptil yang gelap atau tidak terkena matahari itu akan mengalami pemanjangan. Nah, ini merupakan dasar hipotesis bahwa pada sel ini terdapat yang namanya auksin, di mana auksin ini akan rusak jika terkena sinar matahari. Sebaliknya, auksin akan berkembang gitu, ya, efektif jika tidak terkena sinar matahari. Awalnya, auksin ini hanya dikenal sebagai zat organik yang berfungsi dalam perkembangan pemanjangan pada kuncup yang sedang berkembang, ya. Ini berkaitan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Darwin tersebut, di mana penelitian itu menunjukkan bahwa jika penyinaran dilakukan pada ujung koleptil, maka ujung koleptil ini akan tumbuh mengikuti datangnya sinar.
sinar matahari. Hal ini menunjukkan bahwa adanya suatu zat atau senyawa yang mengatur pertumbuhan tanaman mengikuti datangnya arah sinar. Nah, zat tersebut adalah auksin ya. Kemudian, bukan hanya itu, auksin juga ternyata bisa berperan ke dalam fungsi lainnya, seperti berperan dalam pembesaran pada bagian sel-sel yang meristematik. Yuk kita bahas fungsi lain dari auksin. Yang pertama yaitu mempengaruhi pertumbuhan, diferensiasi atau pembelahan dan percabangan pada akar, ya. Kemudian mempengaruhi pemanjangan batang. Ini juga telah disinggung di awal ya, bahwa dari auksin ini adanya di sel-sel meristematik, sehingga sangat berpengaruh terhadap sel-sel yang mudah untuk mengalami perkembangan dan juga pemanjangan dari batang. Kemudian yang ketiga yaitu mempengaruhi perkembangan buah. Yang keempat yaitu fungsi dari auksin merupakan dominansi apikal, di mana dominansi apikal auksin ini berefek terhadap perkembangan kuncup samping ya, atau kuncup ketiak. Pada sel yang sudah tua atau yang besar, spesies kuncup apikal ini memberikan pengaruh menghambat terhadap kuncup samping atau ketiak dengan mencegah dan menghambat dari perkembangannya. Kemudian fungsi dari auksin terakhir yaitu berkaitan tentang fototropisme, di mana tumbuhan yang pada salah satu sisinya disinari oleh matahari, pertumbuhan ini akan melambat karena kerja dari auksin yang dihambat oleh matahari. Tetapi sisi tumbuhan yang tidak disinari matahari itu akan mengalami pertumbuhan yang sangat cepat karena kerja auksinnya itu tidak dihambat. Sehingga hal ini menyebabkan ujung tanaman tersebut cenderung mengikuti arah sinar matahari atau disebut juga sebagai fototropisme. Karena auksin ini berperan dalam pemanjangan sel, ya, di bagian ujung pada umumnya, maka letak auksin ini bisa ditemukan pada daerah-daerah yang meristematik, seperti ujung batang, kemudian ujung akar, kuncup bunga, dan juga embrio biji. Auksin ini akan disintesis atau dibuat di bagian ini, kemudian dikirimkan menuju ke pemanjangan sel. Setelah kita bahas tentang apa itu auksin, kemudian juga fungsinya, letak auksin juga, kemudian bagaimana ya mekanisme kerja dari auksin itu sendiri. Mekanisme kerja auksin sangat berpengaruh terhadap cahaya matahari. Jadi auksin ini akan rusak jika terkena matahari, gitu ya, terkena sinar matahari. Hal ini menyebabkan adanya fototropisme pada tumbuhan, di mana fototropisme itu merupakan peristiwa membengkoknya batang tumbuhan ke arah cahaya matahari. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan rangsangan dari perpanjangan sel yang berpengaruh dari penyebaran auksin. Bagian yang tidak terkena cahaya matahari, kalau kalian lihat di gambar ini ya, gambar di tengah, itu dimana batang ataupun pucuk yang terkena sinar matahari itu tidak, bagian yang terkena sinar matahari itu tidak menghasilkan auksin. Justru auksin itu akan menumpuk pada bagian yang sisi gelap atau auksin yang berkumpul pada bagian yang tidak terkena sinar matahari. Sehingga dari penumpukan auksin ini bisa mengakibatkan elongasi sel atau perpanjangan dari sel, sehingga batang bisa membengkok ke arah datangnya cahaya. Selain fototropisme, kerja auksin juga bisa dilakukan pada geotropisme. Selanjutnya, auksin ini bisa dibagi menjadi dua, ada auksin yang alami dan juga auksin yang sintesis. Jenis auksin alami dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada IAA, kedua PAA, dan IBA. Untuk IAA itu merupakan kepanjangan dari asam 4-kloroindolasetat, di mana banyak ditemukan pada biji kacang-kacangan. Kemudian untuk PAA
kepanjangan dari asam penilasetat yang terdapat pada kebanyakan tanaman ya pada umumnya, dan terakhir ada IBA atau asam indol butirat, di mana ditemukan pada daun jagung dan juga berbagai jenis dikotil. Berikut ini jenis-jenis dari auksin sintesis ya, artinya bahwa auksin ini diproduksi dari luar tumbuhan, misalnya NAA, kemudian MCPA, NOA, dan lain sebagainya. Fitohormon dan juga JPT berikutnya yaitu giberelin. Di mana giberelin itu pertama kali ditemukan pada tahun 1930-an ya di Jepang. Ditemukan pada tanaman yang sakit, di mana sakitnya tanaman tersebut tumbuhan itu terlalu tinggi dan tidak bisa menopang dirinya sehingga menyebabkan mati. Kemudian ternyata penyakit tersebut diakibatkan oleh cendawan yang bernama Gibberella fujikoi dan juga Fusarium moniliforme yang menyebabkan tanaman itu terlalu tinggi sehingga menyebabkan mati. Kemudian penelitian selanjutnya menunjukkan ternyata cendawan itu mengandung senyawa aktif yang bernama giberelin. Yuk kita bahas apa itu giberelin, kemudian fungsinya untuk tumbuhan seperti apa, dan juga giberelin adanya di bagian tubuh mana. Fungsi giberelin. Nah, untuk fungsi utama dari giberelin yaitu berfungsi dalam pemanjangan batang, di mana pada batang ini giberelin itu merangsang dari pemanjangan sel juga pembelahan dari sel batang itu sendiri. Nah, peningkatan pemanjangan batang yang dilakukan oleh giberelin ini dapat diamati dengan cara menggunakan hormon giberelin tersebut pada suatu varietas tumbuhan yang kerdil ya. Jadi, ketika suatu tumbuhan yang kerdil kemudian diberi giberelin, maka dia akan menjadi tumbuhan yang tingginya secara normal gitu ya. Tetapi giberelin itu tidak efektif diberikan kepada tumbuhan yang sudah normal terhadap tingginya gitu ya. Jadi giberelin ini tidak bisa efektif. Efektif pada tumbuhan yang mengalami kerdil. Jika giberelin ini diberikan pada tumbuhan yang berukuran normal ya atau tingginya normal tanpa ada hambatan kerdil, maka seringkali tidak ada respon karena tumbuhan ini sebelumnya telah menghasilkan hormon dengan dosis yang optimum. Selain perpanjangan batang, giberelin juga bisa memperbesar luas daun dari berbagai jenis tanaman ya bila disemprotkan dengan giberelin ya. Kemudian bisa juga untuk memperbesar dari bunga dan buah jika bunga dan buah itu disemprotkan oleh giberelin ini. Di samping mempengaruhi besarnya organ tanaman, GA juga atau giberelin juga bisa memecah dari masa dormansi baik itu biji dan juga mata tunas ya dengan cara memberikan GA. Itulah fungsi-fungsi dari giberelin. Untuk letak dari giberelin itu sendiri ada di meristem apikal, akar muda, daun muda, dan juga embrio. Berikut ini adalah contoh tanaman kerdil ya, ada yang di sebelah kiri dari slide ini. Itu adalah tanaman kerdil kemudian diberi giberelin, maka mengakibatkan tumbuhan itu bisa tumbuh tinggi seperti tumbuhan pada umumnya, yaitu pertumbuhan normal. Zat pengatur tumbuh atau fitohormon berikutnya yang akan kita bahas adalah sitokinin. Yuk kita cari tahu fungsi dari sitokinin dan juga ditemukan pada bagian mana ya.
di tumbuhan dari sitokinin ini. Ahli fisiologi tumbuhan menamai hormon sitokinin ini berkaitan dengan fungsi utamanya, yaitu memacu pembelahan sel atau sitokinesis. Makanya namanya mirip ya, proses yang dilakukan berupa sitokinesis yang dirangsang oleh hormon sitokinin. Fungsi berikutnya dari hormon sitokinin ini adalah berfungsi dalam diferensiasi sel atau pembelahan sel. Nah, untuk proses diferensiasi sel ini, sitokinin ini tidak bisa bekerja sendiri, melainkan harus bekerja dengan hormon yang lainnya seperti auksin. Di mana sebuah penelitian telah dilakukan bahwa adanya potongan jaringan parenkim ya dilakukan secara kultur in vitro itu apabila dibiarkan tanpa adanya pemberian sitokinin, maka sel-selnya itu akan tumbuh membesar tapi tidak terjadi pembelahan sel. Nah, namun jika hanya sitokinin yang diberikan pada potongan jaringan parenkim tersebut, maka tidak akan terjadi apa-apa gitu ya, tidak akan terjadi pembelahan maupun aktivitas lainnya. Namun jika sitokinin ini ditambahkan bersama-sama dengan auksin, maka sel-selnya itu akan membelah. Sedangkan untuk perbandingan antara sitokinin dengan auksin itu bisa mengontrol dari diferensiasi sel. Nah, inilah yang perlu diperhatikan ya, perbandingannya apakah lebih besar sitokinin ataupun lebih rendah dari auksinnya, sehingga bisa dilakukannya atau sel tersebut dapat terdiferensiasi. Fungsi ketiga yaitu mengontrol dominansi apikal, dan fungsi yang terakhir hormon ini yaitu sitokinin berfungsi sebagai anti penuaan. Sitokinin dapat menghambat penuaan kepada beberapa organ tumbuhan dengan cara menghambat perombakan protein, kemudian juga merangsang sintesis RNA dan protein serta memobilisasi zat-zat makanan dari jaringan di sekitarnya. Nah, kalian bisa perhatikan ya bahwa pedagang biasanya menyemprotkan cairan berupa yang berisi sitokinin kepada sayurannya sehingga sayuran itu tetap awet ya. Kemudian ada juga percobaan yang dilakukan oleh beberapa peneliti di mana daun itu direndam pada larutan sitokinin, dan daun itu setelah diamati beberapa saat terlihat bahwa daun itu tetap hijau. Nah, ini bisa membuktikan bahwa sitokinin ini merupakan hormon anti penuaan. Kemudian di mana ya letak sitokinin ini? Sitokinin ini dihasilkan dari jaringan yang masih tumbuh aktif seperti pada akar, embrio, dan juga buah. Itulah fungsi dan juga letak dari sitokinin. Masih berbicara tentang dominansi apikal yang merupakan salah satu fungsi dari sitokinin ya. Nah, kalau kalian lihat pada gambar di slide ini ada dua gambar, kita bahas di sebelah kiri dulu ya. Nah, di situ terlihat tulisan axillary buds, artinya tunas aksilar, di mana dominansi apikal itu terjadi karena auksin itu menghambat dari pertumbuhan tunas aksilar dan memacu tunas apikal ya, atau disebut juga bahwa auksin dari tunas apikal itu menghambat dari pertumbuhan tunas aksilar. Hal ini mendorong pemanjangan sumbu utama pada tunas apikal dibandingkan dengan percabangan dari lateralnya ya. Sedangkan ketika ada sitokinin yang di mana sitokinin ini diangkut dari akar menuju ke atas, ini menghalangi auksin
sehingga bisa merangsang pertumbuhan tunas aksilar ya. Hal ini bisa menjelaskan mengapa pada banyak tumbuhan tunas aksilar yang berada di dekat dengan ujung tunas apikal itu lebih sedikit kemungkinan bisa tumbuhnya dibandingkan dengan tunas yang lebih dekat dengan akar karena ada pengaruh auksin tadi. Nah, kita lihat di gambar B. Ketika tunas apikalnya ini dibuang atau dipotong ya, sehingga menjadi sebuah bongkolan yang disebut sebagai stum. Nah, kemudian pembuangan dari tunas apikal dari tumbuhan yang ini bisa menyebabkan timbulnya tumbuh dari cabang lateral. Ya, jadi sitokinin ini dapat merangsang pertumbuhan tunas aksilar yang menghasilkan percabangan lateral. Kemudian, jenis dari sitokinin ini dibagi menjadi dua ya. Ada yang sitokinin alami dan juga sitokinin sintesis. Di mana pada sitokinin alami ini, sitokininnya ditemukan dari dalam tubuh tumbuhan, diproduksi dari dalam tubuh tumbuhan. Contohnya adalah zeatin. Zeatin ini ditemukan pada Z-mais atau jagung ya. Kemudian sitokinin alami lainnya yaitu 2-IP. Selanjutnya untuk sitokinin sintesis, di mana dibuat secara skala industri ya. Contohnya adalah kinetin, kemudian BAP, 2C14PU, 2,6C14PU, dan juga T-diazuron. Itulah jenis-jenis dari sitokinin. Zat pengatur tumbuh dan juga fitohormon yang akan kita bahas berikutnya adalah etilen. Kemudian apa ya fungsi dari etilen? Di awal sudah disebut-sebutkan bahwa fungsi etilen yang pertama yaitu untuk merangsang proses pematangan buah, di mana peningkatan sintesis protein ini menyebabkan adanya pematangan buah. Pematangan pada buah itu menyebabkan terjadinya perubahan aktivitas dari kerja enzim dalam memecah pati, kemudian mengakumulasikan gula sehingga buah itu menjadi manis ya, dan menghilangkan asam organik. Selain itu ya, pematangan buah juga mengakibatkan dari perubahan dari membran sel yang menjadi kering akibat banyaknya cairan yang hilang. Sehingga dari pematangan buah itu terjadilah penuaan pada tumbuhan. Berbeda dengan fitohormon auksin, sitokinin maupun giberelin, untuk fitohormon etilen ini merupakan hormon tumbuhan yang berbentuk gas ya, di mana etilen ini merupakan senyawa hasil dari reaksi pembakaran tidak sempurna dari senyawa yang memiliki ikatan karbon yang banyak, seperti pembakaran minyak bumi, gas alam, maupun batu bara. Nah, biasanya tanaman yang terkena gas ini dari hasil pembakaran itu menunjukkan adanya beberapa gejala seperti daun yang berguguran, kemudian daun yang mengeriting, mahkota yang kehilangan warna, batang yang membekak, bahkan bisa menghambat dari elongasi pertumbuhan akar. Nah, kemudian pengertian lain dari etilen juga merupakan suatu senyawa kimia yang dihasilkan oleh tanaman pada saat proses pematangan buah ya, dan juga dapat menguap. Untuk lebih jelasnya tentang etilen tadi ya, kita akan bahas tentang jenis-jenis atau macam-macam hormon etilen, di mana ini berkaitan tentang pematangan buah dan juga penguapan.
Jenis etilen itu dibagi menjadi dua ya, ada etilen endogenus dan juga etilen eksogenus. Nah, etilen endogenus ini adalah etilen yang dihasilkan dari dalam tubuh tumbuhan, sedangkan etilen eksogenus yaitu terdapat pada lingkungan, artinya di luar dari tumbuhan. Contohnya adalah kalsium karbida. Nah, kalau kalian belum familiar dengan kalsium karbida ini, kalian bisa samakan dengan karbit ya. Mungkin kalau karbit familiar. Nah, karbit ini biasanya digunakan oleh para petani untuk memacu pematangan dari buah. Di mana karbit ini digunakan untuk pematangan buah dengan cara menetrasi ke dalam buah, kemudian akan terurai dan membentuk gas ya, sehingga menguap. Untuk karbit itu biasanya dikomersilkan di pasaran dan bentuknya ada yang berbentuk batuan dan juga ada yang berbentuk bubuk ya. Untuk di negara-negara berkembang seperti Indonesia, kalsium karbida ini digunakan secara bebas ya, digunakan untuk dalam pematangan buah. Padahal karbid ini sebenarnya berbahaya untuk kesehatan. Untuk membuktikan dari pengaruh gas etilen terhadap pematangan buah, beberapa peneliti telah melakukan sebuah percobaan di mana dalam percobaan ini kalian bisa lihat ya di slide ini. Di sini ada sebuah percobaan dengan 2 perlakuan dan 1 kontrol. Nah, kalau kalian lihat di bagian A, gambar A ya, itu adalah sebuah kontrol di mana sebuah pisang itu diletakkan di tempat yang tidak ada buah lainnya gitu ya. Sedangkan yang gambar B itu buah pisang dan juga buah jeruk, itu salah satu di antara mereka ada yang matang sehingga didekatkan gitu ya antara kedua buah tersebut. Nah, yang gambar C itu contoh dari larutan etilen itu didekatkan dengan buah pisang. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa buah pisang yang didekatkan dengan buah yang matang dan juga larutan etilen itu lebih cepat matang dibandingkan dengan buah pisang yang tanpa didekatkan buah matang ataupun tanpa didekatkan oleh gas etilen. Hal ini menunjukkan bahwa gas etilen ini berpengaruh terhadap pematangan buah ya. Zat mengatur tumbuh dan fitohormon terakhir yang akan kita bahas adalah asam absitat. Hormon yang sudah kita pelajari sejauh ini yaitu tentang auksin, sitokinin, giberelin, di mana ketiga hormon itu berperan dalam merangsang pertumbuhan dari tumbuhan ya. Namun untuk asam absitat ini malah justru sebaliknya, dia berperan dalam memperlambat dan juga menghambat dari pertumbuhan. Nah, di mana pada kondisi tertentu tumbuhan itu ada baiknya harus berhenti tumbuh ya ketika menghadapi situasi dan lingkungan yang tidak mendukung dia untuk terus bertumbuh. Nah, inilah asam absitat ini berfungsi lawan dari auksin, sitokinin, dan giberelin yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan tumbuhan, sedangkan untuk asam absitat ini berfungsi untuk menghambat atau memperlambat dari pertumbuhan suatu tumbuhan. Biasanya menghambat atau memperlambat dari tumbuhan itu di mana tumbuhan itu harus mengambil suatu kondisi berupa dormansi ya, fase istirahat dalam pertumbuhannya. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu dari asam absitat ini mengarahkan primordia daun ya, calon daun untuk berkembang menjadi sisik yang akan melindungi tunas yang dorman selama musim dingin. Nah, musim dingin ini diperlukan tumbuhan untuk fase-fase dorman atau fase istirahat ya, mengistirahatkan dia agar tidak memproduksi energi terlalu banyak gitu ya. Kemudian fungsi yang terakhir untuk asam
apsitat ini berperan dalam dormansi biji, di mana ketika biji itu dalam fase-fase dormansi atau fase istirahat gitu ya, yang berperan dalam fase ini adalah asam apsitat. Nah, ketika biji itu mulai berkecambah, artinya dia bertemu dengan air ya, akan melakukan perkecambahan, maka asam apsitat ini akan luntur terbawa oleh air. Atau bisa juga asam apsitatnya ini tidak aktif digantikan dengan giberelin. Gitu. Jadi, intinya untuk fungsi asam apsitat ini yang pertama untuk menghambat atau memperlambat dari pertumbuhan tumbuhan. Ya, lawan dari hormon-hormon yang merangsang pertumbuhan dan pada tumbuhan seperti auksin, sitokinin, dan juga giberelin. Kemudian letak dari etilen itu ada di tunas terminal. Demikianlah pembahasan tentang JPT atau zat pengatur tumbuh serta fitohormon pada tumbuhan. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Dan kita akan bertemu insya Allah di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.